Assalamualaikum semua. Berjumpa kembali di channel Mas Den. Sebelum ceritanya dilanjut, pastikan tidak ada sabun cair dan juga timun di dekat Anda. Dan jangan lupa jika merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan juga sudah like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Di sebuah kota besar yang terletak di Timur Tengah, Aisyah Al-Hamadi adalah seorang wanita yang dikenal dengan reputasinya yang luar biasa. Berusia 47 tahun, Aisyah bekerja sebagai kepala perawatan di rumah sakit swasta ternama. Selain dikenal karena keterampilan profesionalnya, ia juga dihormati karena kebaikan hatinya. Namun, meskipun memiliki pekerjaan yang mapan dan dihormati, hidup Aisyah sangatlah sepi. Ia memilih hidup sendiri di rumah besar peninggalan orang tuanya yang megah. Rumah tersebut terletak di kawasan elit Doha, Qatar, namun suasana di dalamnya sangat berbeda dari kehidupannya yang penuh dengan rutinitas rumah sakit. Aisyah tidak pernah menikah, dan meskipun ada banyak orang yang mengagumi dirinya, tak satu pun yang dekat dengannya. Bagi banyak orang di sekitarnya, Aisyah adalah wanita karir yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, hingga tak memberi ruang bagi kehidupan pribadi. Ada anggapan bahwa Aisyah memilih kesendirian karena lebih mengutamakan karirnya. Namun, hidup seringkali membawa kejutan tak terduga. Segalanya berubah ketika tukang kebunnya yang telah bekerja selama 10 tahun di rumah itu mengundurkan diri untuk pulang kampung. Aisyah yang terbiasa dengan segala rutinitas di rumah sakit, tidak terbiasa mengurus halaman rumah yang luas itu. Dengan jadwal yang padat, Aisyah merasa kesulitan untuk menangani segala hal sendiri. Untuk itu, Aisyah memutuskan untuk mencari tukang kebun baru melalui agen pekerja. Pada hari pertama kedatangan tukang kebun baru, Aisyah tidak sempat menyapa. Ia hanya melihat pria tersebut dari balik jendela kamar tidurnya. Pria itu, yang bernama Rudi, tampak sibuk memotong rumput di halaman depan rumah. Ia bekerja dengan tenang, tidak banyak bicara, dan tidak mencari perhatian. Hanya sesekali Aisyah melihatnya, namun ia tidak merasa perlu untuk berinteraksi. Hari pertama itu berlalu seperti biasa, tanpa ada perubahan yang mencolok dalam kehidupan Aisyah. Namun, 5 hari setelahnya, Aisyah yang sedang libur kerja memutuskan untuk turun ke halaman rumah. Ia membawa secangkir teh untuk menikmati waktu santainya. Saat itu, Rudi sedang menyiram tanaman di taman belakang dan langsung menyadari kehadiran Aisyah. Rudi buru-buru menunduk dan memberi salam dengan bahasa Arab yang terputus-putus. "Assalamualaikum, Madam," ucapnya dengan nada hati-hati. Aisyah yang merasa sedikit terkejut membalas, "Waalaikumsalam, kamu dari Indonesia ya?" Dari percakapan pertama itu, Aisyah mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya karena Rudi adalah pria Indonesia yang baru ia kenal, tetapi ada ketulusan dalam caranya berbicara yang membuat Aisyah merasa nyaman. Pertemuan pertama mereka mungkin sederhana, tetapi itu menjadi awal dari perkenalan yang mengubah banyak hal dalam hidup Aisyah. Sejak saat itu, mereka mulai berbicara lebih sering. Tidak setiap hari, namun cukup sering untuk membuat Aisyah mulai memperhatikan sosok Rudi. Ada rasa kehangatan yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam hati Aisyah, tumbuh rasa penasaran tentang pria muda yang rajin dan penuh kesopanan itu. Namun, Aisyah tidak tahu bahwa perasaan ini akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan mengubah hidupnya selamanya. Setelah beberapa hari berlalu sejak pertemuan pertama mereka, hubungan antara Aisyah dan Rudi mulai berkembang secara perlahan namun pasti. Aisyah, yang selama ini sibuk dengan pekerjaannya sebagai kepala perawatan di rumah sakit, mulai merasa ada sesuatu yang mengubah dinamika hari-harinya. Setiap kali Rudi datang untuk bekerja, ada rasa hangat yang tak bisa ia pungkiri. Ada perasaan yang semakin tumbuh. Meski Aisyah berusaha keras untuk menahan diri, Rudi bukan hanya seorang pekerja yang rajin dan sopan, tetapi ia juga membawa ketenangan yang selama ini Aisyah tidak pernah rasakan. Pada suatu pagi, Aisyah memutuskan untuk turun ke halaman rumah untuk menikmati sedikit waktu senggang. Ia tidak bekerja di hari itu, dan keputusan untuk keluar rumah sekadar menikmati udara segar menjadi pelarian yang menyenangkan.
Mengenakan piyama satin biru muda, Aisyah membawa secangkir teh dan berjalan santai menuju taman belakang. Saat itu, Rudy sedang sibuk menyiram tanaman di dekat kolam. Begitu melihat Aisyah, Rudy segera menundukkan kepala dan mengucapkan salam dengan ragu. "Assalamualaikum, Madam." Aisyah tersenyum kecil, merasa hangat mendengar sapaan itu. "Waalaikumsalam. Kamu dari Indonesia ya?" Tanyanya dengan lembut, mencoba membuka percakapan. Rudy terlihat sedikit terkejut, namun dengan senang hati menjawab, "Iya, Madam. Saya dari Malang." Aisyah mengangguk pelan, merasa nyaman dengan percakapan singkat mereka. Sejak saat itu, mereka mulai berbincang lebih sering, meskipun tidak setiap hari. Namun, ada rasa yang berbeda dalam setiap percakapan mereka. Aisyah mulai memperhatikan betapa sopannya Rudy, bagaimana ia selalu menjawab dengan penuh rasa hormat, dan cara ia bekerja dengan penuh ketekunan. Rudy bukan hanya sekadar pekerja yang datang dan pergi, melainkan seorang pria yang membawa ketenangan dalam kehidupan Aisyah yang seringkali penuh tekanan. Setiap kali Aisyah duduk di balkon rumahnya, ia sering mendengar suara nyanyian Rudy yang lirih saat ia bekerja. Rudy sering menyanyikan lagu-lagu Jawa dengan suara yang lembut. Aisyah mulai menikmati setiap nada yang terdengar. Bahkan ia terkadang duduk lebih lama hanya untuk mendengarkan suara Rudy. Ada perasaan yang tak dapat dijelaskan tumbuh dalam dirinya. Perasaan itu seperti sebuah kenangan lama yang kembali terbangun. Sesuatu yang telah lama terkubur dalam hati Aisyah. Ia merasa nyaman, merasa tenang, dan anehnya, perasaan itu sangat asing baginya. Pada suatu sore, setelah bekerja keras sepanjang hari, Aisyah memutuskan untuk membawa secangkir teh untuk Rudy. Ia ingin berbagi sedikit waktu santai, meski hanya sebentar. Dengan segelas teh di tangan, Aisyah mendekati Rudy yang sedang menyiram tanaman. "Rudy, kamu mau istirahat sebentar? Minum teh dulu," kata Aisyah dengan lembut. Rudy tampak sedikit terkejut, tetapi ia segera setuju. "Terima kasih, Madam," katanya dengan suara rendah, menerima teh yang Aisyah tawarkan. Mereka duduk bersama di bangku taman, menikmati keheningan yang ada di sekitar mereka. Tak banyak kata-kata yang terucap, namun Aisyah merasakan adanya kedekatan yang tak terucapkan. Mereka duduk berdua dalam keheningan yang aneh, namun nyaman. Aisyah mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Sesuatu yang mungkin tidak pernah ia duga sebelumnya. Sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Malam itu, saat Rudy pergi setelah menyelesaikan pekerjaannya, Aisyah berdiri di balkon dan menatapnya pergi. Ada perasaan yang aneh dan tidak bisa ia hindari. Aisyah tahu bahwa apa yang ia rasakan bukanlah sekadar rasa kagum terhadap Rudy, tetapi lebih dari itu. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tumbuh tanpa bisa ia kontrol. Namun, Aisyah berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa perasaan ini bisa membingungkannya, terutama mengingat perbedaan besar antara mereka. Aisyah adalah wanita karir sukses dengan status sosial tinggi, sementara Rudy adalah seorang pria muda yang datang dari Indonesia untuk bekerja sebagai tukang kebun. Meski demikian, Aisyah tidak bisa menahan perasaannya. Ia merasa ada kedamaian yang ia cari selama ini, yang kini hadir berkat kehadiran Rudy. Sejak saat itu, setiap kali Aisyah melihat Rudy bekerja, ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih hidup, lebih lengkap, dan lebih berarti. Aisyah tahu bahwa perasaan ini akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu, namun ia juga tahu bahwa jalan mereka tidak akan mudah. Dunia luar tidak akan menerima hubungan seperti ini dengan mudah. Tetapi Aisyah tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar status sosial atau perbedaan usia. Ia merasa bahwa cinta itu mungkin ada, meski datang dalam bentuk yang tidak terduga. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Aisyah dan Rudy semakin dekat, meski tanpa banyak kata yang terucap. Aisyah yang sudah terbiasa dengan kehidupannya yang sibuk dan penuh rutinitas mulai merasakan kehadiran Rudy sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kesehariannya. Meskipun mereka berdua tidak banyak berbicara, ada banyak hal yang tak terucapkan,
namun terasa dalam setiap tatapan dan tindakan. Rudy bukan hanya pekerja yang rajin dan sopan, tetapi ia juga memberi rasa nyaman yang tak bisa dijelaskan oleh Aisyah. Ada kehangatan dalam diri Rudy yang membuat Aisyah merasa lebih hidup, meski ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan jelas. Setiap kali Aisyah berjalan ke balkon, ia mendengar suara lembut Rudy yang menyanyikan lagu-lagu Jawa dengan lirih saat sedang bekerja di halaman rumah. Suara itu seperti sebuah irama yang menenangkan hati Aisyah. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuat Aisyah merasa terhubung, meskipun tidak ada banyak kata yang keluar dari mulut mereka. Rudy, dengan segala kesederhanaannya, membawa ketenangan yang tak bisa diberikan oleh siapapun, bahkan oleh Aisyah sendiri. Di tengah kesibukannya, Aisyah mulai merindukan suara itu, merindukan kehadiran Rudy di rumah besar itu, meskipun tanpa berbicara banyak. Suatu sore yang tenang, saat Rudy sedang menyiram tanaman di taman belakang, Aisyah memutuskan untuk turun dan membawa 2 gelas teh. Ia merasa ingin berbicara lebih banyak dengan Rudy, walau percakapan itu tetap sederhana. Ketika Rudy melihat Aisyah mendekat dengan membawa teh, ia menundukkan kepala dengan hormat. Aisyah tersenyum dan meletakkan gelas teh di samping Rudy. "Rudy, istirahatlah sejenak. Minum teh," kata Aisyah dengan lembut, merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Rudy. Rudy, yang selalu menunduk dengan rasa hormat, menerima teh yang diberikan Aisyah. Mereka duduk bersama di bangku taman dengan tenang, saling menikmati suasana. Tidak ada pembicaraan yang berat, hanya percakapan ringan tentang cuaca, tentang kebun yang semakin hijau, dan tentang pekerjaan yang semakin padat. Namun, meskipun tidak ada kata-kata yang mendalam, ada rasa yang tumbuh perlahan di antara mereka. Aisyah merasa nyaman dengan kehadiran Rudy, dan begitu pula sebaliknya. Seiring berjalannya waktu, Aisyah menyadari bahwa perasaan ini sudah melampaui sekadar rasa nyaman. Ia merasa cemas dan bingung, tak tahu harus berbuat apa dengan perasaan yang semakin kuat. Perasaan yang dulu ia kira sudah terkubur, kini kembali muncul begitu saja, tanpa bisa dikendalikan. Aisyah tahu bahwa ia hampir 50 tahun, seorang wanita karir sukses, sementara Rudy adalah seorang pria muda dari Indonesia yang bekerja sebagai tukang kebun. Perbedaan usia, status sosial, dan latar belakang mereka sangatlah besar. Namun, Aisyah merasa ada sesuatu yang sangat nyata, sesuatu yang jauh lebih dalam daripada perbedaan-perbedaan itu. Pada suatu malam, setelah bekerja keras sepanjang hari, Aisyah merasa tidak bisa tidur. Pikiran-pikiran tentang Rudy terus berputar dalam benaknya. Ia merasa cemas dan tak bisa menenangkan diri. Lalu, teringatlah kata-kata Rudy yang pernah ia dengar beberapa waktu lalu. "Bukan saya yang marah, Madam, tapi dunia." Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Dunia mungkin akan marah, tapi Aisyah tidak tahu apakah itu benar-benar menghentikan perasaannya atau justru semakin menambah keinginan untuk menghadapinya. Pikiran itu mengusik tidur Aisyah sepanjang malam. Ia tahu, meskipun ada banyak hal yang tak mendukung hubungan ini, perasaannya kepada Rudy sudah terlanjur tumbuh. Ada rasa yang tak bisa ia bohongi, perasaan yang semakin kuat setiap hari. Setiap kali Aisyah melihat Rudy bekerja dengan penuh kesungguhan, ia merasa ada sesuatu yang lebih daripada sekadar seorang pekerja yang rajin. Ada ketulusan, ada rasa hormat yang tulus, dan di atas itu semua, ada sebuah perasaan yang mulai mengalir dalam dirinya. Aisyah mulai merasa bingung, tetapi juga bahagia dengan perasaan yang tumbuh ini. Ia merasa tenang setiap kali Rudy ada di dekatnya. Ada kehangatan yang ia rasakan, yang sudah lama tidak ia temui dalam hidupnya yang penuh dengan rutinitas dan kesibukan. Aisyah menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menahan perasaannya, meskipun dunia dan segala perbedaan antara mereka tampak begitu jauh. Ia tahu bahwa perasaan ini akan membawa mereka pada sebuah jalan yang penuh dengan tantangan. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aisyah merasa bahwa ia siap menghadapi tantangan itu, demi sebuah cinta yang tulus. Hari-hari semakin berlalu, dan Aisyah merasa semakin terjebak dalam perasaannya sendiri. Setiap kali Rudy datang bekerja, Aisyah merasa seolah ada sesuatu yang mengikat hati mereka.
Rudy bukan hanya seorang tukang kebun, tetapi telah menjadi seseorang yang penting dalam hidupnya. Kepribadiannya yang tenang, sikap sopannya, dan cara ia memperlakukan Aisyah dengan hormat dan ketulusan mulai membuat Aisyah melihat dunia dengan cara yang berbeda. Perasaan yang ia rasakan bukan hanya rasa kagum atau simpati terhadap Rudy, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam, perasaan yang mungkin sudah lama terkubur dalam dirinya. Perasaan yang akhirnya muncul kembali, meskipun ia berusaha menahannya. Namun, Aisyah tahu bahwa perasaan ini tidak akan mudah. Mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, dan dunia luar tidak akan menerima hubungan seperti ini dengan mudah. Aisyah adalah seorang wanita kaya, sukses, dan berpendidikan tinggi. Sementara Rudy adalah seorang pria muda asal Indonesia yang bekerja sebagai tukang kebun. Perbedaan usia yang sangat jauh, latar belakang sosial yang berbeda, dan status mereka yang tidak setara akan menjadi hambatan besar dalam hubungan mereka. Aisyah juga sadar bahwa keluarganya tidak akan bisa menerima hubungan mereka. Bahkan, teman-teman dan rekan-rekannya di rumah sakit pasti akan mencibir dan memberikan penilaian negatif. Namun, meskipun semua itu, Aisyah tidak bisa menahan perasaannya lagi. Setiap kali Rudy ada di dekatnya, hatinya berdebar, dan dia merasa tenang dan nyaman. Keberadaan Rudy membawa sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aisyah mulai merasa bahwa ada bagian dari dirinya yang hilang, yang baru ditemukan kembali melalui hubungan mereka yang sederhana, namun penuh makna. Suatu malam, setelah hari yang panjang dan melelahkan di rumah sakit, Aisyah tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan Rudy, dengan perasaan yang terus tumbuh dalam dirinya. Ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia jatuh cinta pada pria muda itu. Perasaan ini tidak bisa ia sembunyikan lagi. Ia tahu bahwa ini bukanlah jalan yang mudah, tetapi hatinya berkata lain. Ia merasa, meskipun dunia tidak akan mendukung hubungan ini, ia harus mengikuti kata hatinya. Mungkin inilah saatnya untuk hidup lebih jujur pada diri sendiri, untuk memilih kebahagiaan meskipun harus menghadapi semua rintangan dan tekanan dari luar. Aisyah merasa cemas dan takut, tetapi di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang sangat kuat yang mengikatnya pada Rudy. Pada malam itu, ia memutuskan untuk berbicara dengan Rudy, untuk mengungkapkan perasaannya yang selama ini terpendam. Keputusannya sudah bulat. Meskipun ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Ia merasa jika tidak mengungkapkan perasaannya, ia akan terus dihantui rasa penyesalan. Pagi itu, setelah Rudy selesai bekerja di taman belakang, Aisyah mengajaknya duduk bersama di teras. "Rudy, jika aku bilang aku menyukaimu, apakah kamu akan marah?" tanya Aisyah dengan suara pelan namun penuh arti. Rudy terdiam lama, seolah terkejut dengan pertanyaan yang begitu langsung. Dia menatap Aisyah dengan mata yang penuh kebingungan dan ketidakpastian. Rudy tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Dunia luar akan menilai mereka dengan cara yang sangat berbeda. Aisyah menunggu jawaban dari Rudy dengan penuh harap. Rudy akhirnya menundukkan kepalanya, menghindari tatapan Aisyah. "Bukan saya yang marah, Madam," jawabnya pelan, "tapi dunia." Kata-kata itu seperti sebuah tembok yang memisahkan mereka. Aisyah merasa perasaannya semakin berat. Namun ia juga tahu bahwa perasaan itu adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Setelah mendengar jawaban Rudy, Aisyah merasa ada kelegaan yang aneh. Meskipun kata-kata Rudy menggambarkan kesulitan yang akan mereka hadapi, Aisyah merasa bahwa setidaknya ia telah mengungkapkan perasaannya. Ia tahu bahwa mereka berdua harus menghadapi kenyataan bahwa dunia luar tidak akan mudah menerima hubungan mereka. Namun, Aisyah juga menyadari bahwa apa yang mereka miliki lebih berharga daripada sekadar pandangan dunia luar. Hari-hari berikutnya, meskipun hubungan mereka tetap terlihat seperti biasa, ada ketegangan baru dalam setiap tatapan mata mereka. Tidak ada yang perlu diucapkan lagi. Karena mereka berdua sudah tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan mereka. Meskipun Rudy tetap bersikap sopan dan menghormati Aisyah, mereka berdua merasa ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Ada rasa cinta yang tumbuh dalam diam, tanpa perlu diungkapkan dengan kata-kata.
Aisyah dan Rudi tahu bahwa dunia akan menilai mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa menahan perasaan mereka lebih lama lagi. Malam itu, setelah percakapan yang berat, Aisyah merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa keputusan yang diambil tidak akan mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa itu adalah langkah yang benar. Ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan yang ada dalam hatinya. Kini, ia harus memilih untuk berjuang, meskipun jalan yang akan mereka tempuh penuh dengan tantangan dan rintangan. Cinta yang tumbuh antara Aisyah dan Rudi adalah sesuatu yang tidak bisa mereka bohongi, dan meskipun dunia luar tidak menerima hubungan mereka, mereka berdua siap menghadapi segala rintangan demi cinta yang tulus dan sejati.